Ad-darsul awal, pelajaran pertama, sautun murtafi', suara yang tinggi. Amirah tajlisu amamat televizion, sautut televizion murtafi'. Amirah duduk menonton televisi. Suara televisi atau volume televisi sangat tinggi. Lahazat al-ummu irtifa'a sautit televizion. Ibu pun memperhatikan mengapa suara televisi tersebut sangat tinggi. Qamat al-ummu wa khaffadat as-sauta. Lalu ibu berdiri dan segera mengecilkan suara televisi tersebut. Qalat Amirah. Amirah berkata, "Ya ummi, ana la asma'." Ibu, saya tidak bisa mendengar suaranya. Min fadlik uridu an asma'. Saya mohon ibu, tolong dibesarkan lagi, saya ingin mendengar suaranya. Qalat al-ummu, as-sautu murtafi'un ya Amirah. Ibu berkata, suaranya sangat tinggi wahai Amirah. Qalat Amirah, ana la asma'u sauta wadihan. Amirah berkata, tapi ibu, saya tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas. Tanabbahat al-ummu fa akhazat Amirah ila tabib. Maka ibu segera menyadari dan segera membawa Amirah ke dokter. Qalat tabib, dokter berkata, inna udhuna Amirah ta'arradat li aswatin murtafi'ah. Sesungguhnya telinga Amirah bermasalah karena sering mendengar suara-suara atau volume yang terlalu tinggi. Fawasafa laha dawa. Maka dokter memberikan resep obat. Wa nasaha al-umma bi'adami ta'ridi Amirah lil aswatil murtafi'ah. Dan dokter menasihatkan kepada ibu agar menjaga Amirah jangan sampai terlalu sering mendengarkan suara yang terlalu tinggi atau volume yang terlalu tinggi. Hafazat al-ummu ala mawa'idid dawa. Ibu pun memberi obat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Amirah tajlisu amamat televizion. Kini Amirah kembali sudah dapat duduk atau menonton televisi. Sautut televizion khafid. Dan suara televisi sudah pelan atau tidak tinggi lagi. Adal hudu ilal baiti. Rumah pun tidak menjadi berisik. Ma ajmala ni'matas sam'i. Sungguh betapa indahnya atau betapa nikmatnya karunia pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa sekalian, dari judul ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang kita pelajari adalah salah satu indera yang ada di tubuh kita, yaitu indera pendengaran atau telinga. Nah, dengan begitu kita dapat menyimpulkan betapa besarnya, betapa indahnya nikmat karunia pendengaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ansyitah wa tadribat. Sekarang kita akan latihan. Awalan, yang pertama, dha' alamata as-sahiha amama al-ibara as-sahiha wa alamat al-khati'ah amama al-ibara ghair as-sahiha. Checklist pada jawaban yang benar dan silang pada jawaban yang salah. Alif, rafa'atil ummu sautal midya'. Ibu meninggikan suara atau volume radio. Khata. Ba, irtifa'us sauti adarra bi udhuni Amirah. Volume yang tinggi atau tingginya volume membahayakan telinga Amirah. Sahih. Jim, rafadat Amirah an tadhhaba ila tabib. Amirah menolak untuk pergi ke dokter. Khata. Dal, wasafat tabib ad-dawa li Amirah. Dokter memberikan resep obat untuk Amirah. Sahih. Thanian, yang kedua, takhayyar at-takmilah al-munasibah mimma bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang tepat yang ada di dalam kurung. Alif, Amirah tajlisu amama. Amirah duduk di depan at-televizion, di depan TV. Ba, lahazatil ummu. Ibu memperhatikan sautil televizion, ya, irtifa', tingginya suara televisi.
Jim, akhazatil ummu Amirah ila, ibu membawa Amirah ke at-tabib, dokter. Thalithan, latihan yang ketiga, sil kulla mufrad minas satril awal bi jam'ihi fi satri tsani. Hubungkan atau tarik garis kalimat mufrad atau kata mufrad, kata tunggal yang ada pada baris pertama, bijam'ihi, dengan jamaknya, dengan kata jamaknya yang ada pada baris kedua. Perhatikan dengan baik, sautun adalah mufrad, bentuk tunggal, artinya suara atau satu suara. At-tabib, dokter atau seorang dokter, satu orang dokter. Dawa, sebuah obat atau satu obat. Ini adalah kalimat tunggal semuanya, dalam bahasa Arab disebut mufrad. Tugas kita adalah menghubungkan dengan jamaknya. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Sautun, suara. Kita lihat di bawahnya apakah ada jamak? Ya, tidak ada. Yang kedua adalah at-tabib, dokter. Jamaknya adalah al-atibba, dokter-dokter. Dawa, obat, maka jamaknya adalah adwiyah, obat-obat. Khamisan, sekarang kita langsung pada latihan nomor 5. Iqra al-faqra at-taliyah thumma ajib anil as'ila allati taliha. Silakan kalian baca satu paragraf di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Yang akan kita bahas hanyalah bagian alif. Takhayyar al-ijabah as-sahiha mimma bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang benar yang ada di dalam kurung di bawah ini. Jam'u uzun. Jamak dari uzun atau telinga adalah adzan, adzanun. 2. Mudad tanabbahat. Lawan kata dari kalimat tanabbahat adalah ghafalat. Tanabbahat artinya menyadari, kemudian ghafalat artinya adalah lalai. Sadisan, latihan yang keenam, rattib as-suwar at-taliyah litukawwina qissah. Ini adalah perintahnya yang kalian pahami. Susunlah gambar di bawah ini hingga menjadi sebuah cerita. Silahkan kalian susun dengan memberikan nomor pada setiap gambar yang kalian lihat di bawah ini. Sabi'an, sekarang kita akan bahas latihan ketujuh, akmil kama fil mithal ma'adobti akhiril kalimah. Ya, kerjakan atau isilah titik di bawah ini dengan melihat contoh. Al-mithal, kutubun, maka yang kita harus cari adalah mufradnya. Jadi kalimat kutub adalah kalimat jamak atau kata jamak yang artinya buku-buku, maka mufradnya, tunggalnya adalah kitabun, buku, satu buah buku. Kemudian dalam mengerjakan ini kalian harus menuliskan harokat terakhir dari setiap kata di bawah ini. Contohnya lihat, kutubun, maka dhammatain, dan kitabun juga dhammatain dituliskan. Ya, sekarang ulumun, ilmu-ilmu, maka mufradnya adalah ilmun. Mufradnya adalah ilmun. Ansyitah, kegiatan-kegiatan, maka bentuk tunggalnya adalah nasyat, kegiatan. Aswat, suara-suara, maka bentuk tunggalnya adalah seperti yang sudah kita pelajari tadi, sautun. Ya, sautun, bentuk tunggalnya adalah sautun. Tasi'an, sekarang kita menuju ke latihan 9, imla'il faragha mimma bainal qausaini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang ada di dalam kurung. Alif, ana la arfa'u sauta, saya tidak meninggikan suara. At-television, at-television. Ba, nashtari ad-dawa mina, kita membeli obat dari as-saidaliyah, as-saidaliyah, apotik. Jim, as-sam'u, pendengaran. Ni'matun, karunia atau nikmat. Min indillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dal, tahtamu al-ummu bi, ibu sangat memperhatikan bi nazafah, kebersihan al-bait, kebersihan rumah. Ibu sangat memperhatikan kebersihan rumah.
Silakan kalian tuliskan jawaban ini ke titik-titik yang sudah tersedia. Ashiran, latihan ke-10. Antiq waktub kama fil mithal. Ya, ucapkan kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian tulislah seperti contoh. Lihat contohnya, kita sedang mempelajari harokat-harokat di bawah ini. Harokat dhammah, dhammatain, fathatain, dan kasratain. Satu hal yang harus Ustadz jelaskan adalah pada saat sebuah kata bertemu dengan harokat fathatain, maka huruf terakhirnya harus disambung dengan huruf alif. Jadi tidak boleh menuliskan sebuah kata yang di ujungnya berharokat fathatain namun tidak menggunakan alif. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini salah. Sautan ini tidak boleh dibaca sautan karena tidak lengkap di ujungnya tanpa menggunakan alif. Maka syaratnya harus seperti ini. Baik, kita kerjakan. Tobibu, maka perubahannya adalah tobibun. Ya, ini contoh yang Ustadz tuliskan. Silahkan kalian lanjutkan dengan mengisi pada titik-titik berikutnya seperti yang sudah dicontohkan. Latihan ke-11, akmil al-faragh mimma bainal qausain. Ya, isilah titik-titik dengan jawaban yang ada di dalam kurung. Zahabat Amirah, Amirah pergi. At-tabib, dokter, maka isinya adalah ila. Ila artinya ke. Ba, sa'ala at-tabib sihhati Amir. Dokter menanyakan kesehatan Amir. Tentang. An. Jadi sa'ala at-tabib an sihhati Amir. An artinya tentang. Jim, wada'tu al-kitab, saya meletakkan buku. Ar-raf, rak. Ala, di atas. Di atas rak. Saya meletakkan buku di atas rak. Silahkan ini dipindahkan kepada titik-titik yang sudah tersedia. Baik, kita hanya mengerjakan sampai pada latihan ke-11 saja.